1, 2, 3, 4, 5, waktunya kita podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di tengah pandemi COVID-19. Apa kabar kawan-kawan yang ada di sana? Semoga kita sehat selalu di tengah pandemi COVID-19. Kali ini kita kedatangan narasumber nih. Untuk kawan-kawan yang ada di Jambi, mungkin sudah pada tahu semua dengan narasumbernya satu ini. Kita langsung saja ke narasumber. Pak Ismet Raja Tengah Malam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah Habib, bersyukur sekali hari ini, baik sekali kita sekeluarga. Alhamdulillah diberi kesehatan, kesempatan napas dalam menikmati hidup ini. Wah gitu Pak ya. Masker aja Pak ya. Boleh bisa. Gini aja Pak. Kita langsung nanya aja sih Pak. Gimana perspektif Bapak dengan buruh yang ada di Kota Jambi Pak? Ya, hari ini kita melihat kondisi di Jambi sendiri masih banyak sih buruh-buruh yang pas hari buruh turun ke jalan. Beberapa waktu yang lalu juga buruh juga ikut serta untuk menyuarakan hak-hak mereka dalam bentuk menuntut UMR mereka yang dalam berapa persen itu untuk dinaikkan. Ya, pasti ya buruh harus dihargai. Negeri ini harus menghargai hak buruh tersebut. Karena buruh menjadi juga kontribusi terhadap negeri ini untuk menuju ke depan, bahwa buruh adalah fondasi yang harus diberikan fasilitas yang baik bicara kesehatan, bicara jaminan kerja mereka dan upah untuk mereka dan anak keluarga mereka. Itu seperti itu. Oh, perspektif Bapak dengan buruh yang ada di Indonesia tuh layak lah Pak ya? Ya, mereka memang wajib untuk dihargai, wajib dipelihara dalam bentuk apresiasi hak-hak mereka yang harus dipenuhi. Seperti itu. Kalau untuk upah gimana nih Pak? Ya, Cukup nggak? Kalau melihat kondisi hari ini kan tergantung di daerah masing-masing. Jakarta sama Jambi beda pendapatannya, terus pengeluarannya. Harusnya harus melihat kondisi dan tempat kota berkembang majunya tidak sebuah daerah akan mempengaruhi kebutuhan mereka sehari-hari dalam upah minimum mereka. Mungkin seperti itu. Upah minimum mereka. Ya, upah minimum yang diberikan perusahaan kah kepada pekerja-pekerja buruh yang ada di perkebunan, di perusahaan atau dimanapun, misal dalam arti mereka bekerja sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan. Oh. Tapi Pak, perspektif Bapak untuk buruh di Jambi ini layak nggak Pak mendapatkan upah sekarang? Ya, kalau melihat hari ini kan kita sudah bicarakan dari awal bahwa beberapa buruh menuntut hak mereka, menuntut hak upah minimum provinsi yang standarnya itu adalah 10% kah, aku lupa. Yang pasti pemerintah harus hadir untuk menjamin hak hasil kerja mereka di perusahaan tersebut. Ini Pak, mau nanya Pak, untuk buruh di Jambi ini berapa sih Pak untuk sekali bekerja mereka Pak? Untuk sekali bekerja berapa upah buruh tersebut? Kalau melihat standar hari ini itu hampir 2 juta lebih ya. 2 juta Pak? 2 juta. Ya, itu upah minimum yang di provinsi ya. Provinsi? Ya, saya lupa kok. Ya, karena nggak begitu update tentang berapa upahnya sekarang. Yang pasti kan gini, sesuai dengan pendapatan dan pengeluaran di daerah itu sendiri. Kan nggak bisa Jakarta sama Jambi beda. Pasti ada perbedaan upah minimum yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Seperti itu. Itu tergantung juga kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan upah minimum yang diberikan kepada buruh tersebut. Oh gitu. Jadi untuk buruh tadi udah 2 juta Pak ya? Ya, kalau banyak kisaran 2 juta itu udah potong semua kayaknya. Potong semua. Masih mungkin ada uang apa segala macam mungkin. Setahu saya. Setahu apa? Ya segitu. Ya, waktu saya pernah kerja di perusahaan. Perusahaan apa tuh Pak? Dulu saya pernah di finance sih. Finance. Ya, finance swasta. Saya tidak sebut perusahaan apa. Salah Pak. Itu dulu pernah 12 saya masuk. 2012 berarti 2016. Alhamdulillah sih sebenarnya tergantung si perusahaan itu untuk memberikan upah kepada karyawannya. Kalau bicara buruh,
apapun hari ini kita yang bekerja, yang digaji per bulan itu adalah buruh. Mau polisi, tentara, PNS, itu semuanya buruh. Maksudnya apa? Mereka yang masih bergantung kepada gaji yang per bulan, setiap bulan harus diberikan selerinya kepada mereka. Karena buruh adalah tulang punggung juga, menjadi fondasi sebuah negeri. Hak-hak mereka harus dipenuhi secara kesejahteraan, kesehatannya, jaminan kekeluargaan mereka harus diberikan. Oke Pak, lanjut Pak untuk pertanyaan berikutnya nih Pak. Petani. Nah, Oke, baik. saya dapat bocoran bahwa Bapak besar dari keluarga petani. Kalau kembali ke awal, saya juga orang tua juga petani, nenek kakek leluhur juga petani. Yang pasti petani adalah suku buru negeri ini. Petani adalah ketahanan pangan di negeri ini yang harus dihargai juga sama. Dalam arti apa? Hari ini yang kita makan di meja makan itu semuanya dari petani. Yang pasti kita harus menghargai petani. Tapi melihat kondisi hari ini di negeri kita, di provinsi Jambi itu sendiri, banyak tanah petani yang dirampas, tanah petani yang diserobot oleh perusahaan dengan skala besar. Ya, yang pasti gini, kita juga harus mendukung, menggalangkan bahwa petani harus diperjuangkan. Petani ini adalah tadi bilang suku buru negeri ini. Petani adalah ketahanan pangan negeri ini. Ayo bersama petani kita menyelamatkan negeri ini. Bersama petani kita menyelamatkan negeri ini. Oh, jadi Bapak terlahir sebagai seorang anak petani. Ya, memang saya asli anak petani. Petani apa Pak? Kalau boleh tahu. Padi Weh, dan perkebunan. Pokok itu Pak, beras. Ya benar sekali, tanam padi dan perkebunan. Dulu ke orang tua kita nanam kulit manis, karet, tinggal di keluarga terus di sana. Pasti kan itu menjadi kebutuhan kita sehari-hari untuk bertahan. Gimana cara kita survive? Oh, berarti dari hasil tani Pak ya? Ya dari Bapak petani. survive. Ya kami dulu. Di mana tuh Pak? Saya dapat bocoran lagi katanya Bapak asli Sarolangun. Ya kita, saya asli Serangun itu di Batangasai. Di Batangasai di Huluan lagi. Nama desanya Skeladi. Di desa Batin 7 desa Marga Batin Pengambang. Desa saya desa terakhir. Tidak ada lagi desa setelah desa saya. Berapa tadi Pak? Berapa tadi? Desa Asai terus? Yang lainnya? Batangasai terus ada 7 desa namanya Marga Batin Pengambang. Termasuk dari 7 desa itu Skeladi. Itu desa saya. Sarolangun Pak ya? Serangun, Kabupaten Serangun, Provinsi Jambi. Untuk yang berikutnya nih Pak, pertanyaan berikutnya lingkungan. Gimana Pak lingkungan Jambi sekarang nih Pak? Yang Bapak lihat aja nih, lingkungan di Jambi ini gimana sekarang? Saya lagi konsentrasi terhadap persoalan air, bicara sungai. Saya bicara sungai. Update nih Pak. Ya, bicara sungai Batanghari. Hari ini kita lihat kondisi sungai Batanghari itu tercemar, kotor akibat aktivitas adanya peti, penambangan tanpa izin dengan menggunakan merkuri, menggunakan eskavator yang itu ada di Huluan, itu ada di Selangor, ada di Merangin, ada di Bungo, ada di Tepo dan di Batanghari. Hari ini aktivitas itu masih berjalan, masih marak. Pasti kan kita berharap sekali dengan adanya podcast ini bisa menyampaikan kepada pemerintah, kepada semua elemen masyarakat, ulama, culture pandai, anak muda, organisasi, LSM, mahasiswa, rakyat khususnya. Ayo kita bersama-sama mendorong, menyuarakan agar Sungai Batanghari kembali ke seperti yang terdahulu kala, yang dulu yang pernah diwariskan leluhur kita. Dulu Sungai Batanghari adalah sangat-sangat menjadi fenomenal yang baik buat bahwa kita ada Sungai Batanghari adalah sungai terpanjang di Sumatera. Iya. Tapi hari ini kita lihat kondisinya Sungai Batanghari adalah sungai yang terkotor se-internal dunia. Saya beranggapan ini menjadi solusi. Karena sungai ini berapa penting kita sungai. Lihat kondisi hari ini masyarakat pun masih menggunakan sungai. Berapa banyak masyarakat yang tinggal di bantaran sungai. Berapa banyak orang yang masih menggunakan akses sungai untuk kehidupan itu sendiri. Ayo kita bersama-sama kembalikan sungai bersih, kembalikan air Sungai Batanghari seperti sedia. Berarti lingkungan tadi Bapak membahas tentang sungai. Tentang sungai. Juga bicara tentang hutan. Hutan. Lingkungan termasuk hutan Pak ya? Ya, termasuk. Karena juga melihat hutan hari ini di Provinsi Jambi makin hari juga makin habis ditubangi, adanya
praktek-praktek illegal logging yang dilakukan di huluan sana ini juga mempengaruhi suhu cuaca, stabil udara panasnya khususnya di provinsi Jambi akan terjadi perubahan iklim seperti itu. Dan juga batu bara juga mempengaruhi perubahan iklim. Banyak sekali sih sebenarnya persoalan lingkungan yang di Jambi yang terjadi hari ini. Tadi sudah gimana Pak perspektif Bapak dengan Kerinci? Kerinci itu kayaknya saya dengar juga Pak, Abi dengar juga tuh kayaknya lagi ini nih Pak, kontroversial. Oke, hari ini kita melihat kondisi dulu. Parah itu Kerinci Pak. Ya, kita hari ini melihat kondisi Kerinci hari gitu, ini bahwa hutan di Kerinci pelan-pelan hari ini dibabat. Itu ada di Gunung Kerinci itu sendiri. Jadi Kerinci yang dulu kita anggap asri, kita anggap adalah sebuah hutan Jambi, sekarang pelan-pelan orang-orang yang serakah, orang-orang yang tidak memikirkan ekosistem itu sendiri mulai pelan-pelan mengerau, mengambil, membabat hutan yang ada di Gunung Kerinci, di TNKS itu sendiri. Ya kita berharap juga kepada kehutanan untuk siaga, untuk menjalankan, mengawasi terhadap hutan TNKS itu sendiri agar hutan Jambi khususnya di Kerinci, di Gunung Kerinci TNKS itu sendiri terselamatkan dan kita akan kembali menikmati bahwa Jambi hutannya pernah menjadi hutannya raksasa ini. Jambi pernah menjadi hutannya raksasa dunia. Lanjut Pak, pertanyaan berikutnya sudah selain sosial. Oke. Apa sih perspektif Bapak sosial? Apa sih yang Bapak pahami tentang sosial? Sosial kita ada hubungan manusia dengan manusia, ada hubungan manusia dengan Tuhan, ada hubungan manusia dengan alam. Kita coba hari ini yang berikutnya bicara manusia dan manusia. Seberapa penting kita menghargai manusia itu sendiri. Hari ini kita lihat kalau memang kita bicara ke sosial, air tercemar yang minumnya adalah manusia. Berarti kita tidak menghargai manusia itu sendiri secara sosial. Berarti ada hak-hak manusia yang mulai pelan-pelan kita abaikan. Berarti gini, tanggung jawab kita adalah memanusiakan manusia untuk kemanusiaan, untuk kehidupan yang harus kita benar-benar bahwa manusia adalah yang dihadirkan Tuhan untuk melestarikan, menghargai manusia, menghargai alam dan mencintai Tuhannya. Sosial. Oh berarti sosial itu yang Bapak pandang itu ya? Ya, hubungan manusia dengan manusia. Saling menghormati, menghargai, saling memberikan ruang untuk orang selalu berupaya menjadikan ruang sosial itu sebagai hal-hal positif untuk kehidupan. Jadi ruang dan hal-hal positif ya, untuk kehidupan. Ya, seperti itu sih. Nah nih Pak, ini di luar dari pertanyaan nih. Boleh siapkan lagi. Pro nggak sih Pak dengan pemerintahan sekarang? Sebenarnya gini ya, kita nggak dengan Pak Wali Kota Pak, pro nggak sih Pak? Ya, kita nggak bicara pro atau kontra. Yang pasti gini, apapun program wali kota, misalkan yang baik, yang memberikan ruang untuk rakyat, untuk masyarakat kita dorong. Tapi apabila misal pemimpin kita keluar dari jalur, ya pasti kita sanggah, pasti kita kritisi seperti apa. Kita bukan menyalahkan, tapi kita juga harus memberi solusi terhadap kebijakan pemerintah yang tidak tepat sasaran. Harusnya seperti itu orang bijak. Harusnya seperti itu. Orang bijak. Ya. Karena kenapa? Pemimpin juga pemimpin bukan Tuhan. Pemimpin bukan Tuhan. Ya, pemimpin adalah orang yang diberikan amanah untuk menjalankan jalan kebaikan. Setiap kebaikan berarti jalan Tuhan. Setiap kebaikan berarti jalan Tuhan. Berarti gini, kalau kita menyampaikan hal kebaikan berarti itu jalan Tuhan. Tidak masalah, tidak persoalan kita memberikan. Kita kan tidak mengkritisi, bukan mencas, tapi memberikan solusi terhadap kebijakan pemerintah, terutama misal di Kota Jambi itu sendiri. Itu seperti itu. Oh berarti Bapak untuk pemerintahan sekarang, ya itu tadi lah Pak ya. Harus apa tadi Pak, didukung. Ya kita harus bijak dalam bijak, arti, maksudnya bijak dalam arti gini, kita melihat ini tepat sasaran enggak, ini benar enggak. Kalau memang ini tepat sasaran untuk rakyat, untuk kepentingan umat, itu kenapa kita nggak dorong, gitu. Kenapa nggak kita support. Tapi kalau tidak bermanfaat, cuma sebatas untuk kelompok dan golongan mereka saja misalkan,
pasti kita akan sanggah, pasti kita akan protes bahwa ini harus kepentingan rakyat, bukan kepentingan kelompok tertentu. Seperti itu. Kalau dengan wali kota sekarang gimana Pak? Maksudnya Bi? Dengan Pak Pasya nih. Oke, melihat ya hari ini Apa yang Bapak lihat dengan pembangunan Jambi sekarang? kalau untuk melihat hari ini semenjak wali kota Pak Pasya memimpin kota Jambi, banyak perubahan sih. Perubahan, Pak ya? Secara pribadi sih, maksudnya banyak perubahan secara tata ruang. Ya, cuma satu kendalanya. Ya, betul. Dalam arti banjir gitu ya. Kapan Oh, hujan ya. banjir gitu Pak sudah. Ya, maksudnya kan kota Jambi kan ada ruas-ruas jalan yang drainasenya yang belum membaik, maksudnya belum dibenarkan secara benar gitu. Kan masih ada ruas-ruas jalan di kota Jambi sendiri masih ada kebanjiran. Mungkin itu sih PR juga buat pemerintah wali kota untuk ya menyelesaikan bahwa kan kondisi hari ini musim penghujan gitu. Akhir tahun Pak. Ya, akhir tahun, maksudnya agar tidak terjadi lagi masyarakat ngeluh gara-gara banjir gitu. Oh, sudah banjir Pak ya. Kalau untuk ini daerah Telanai Pak ya? Kalau untuk itu lain sering juga di bawah sering. Banjir Pak? Ada, maksudnya air tergenang kan akan menghalangi. Oh, air tergenang. Maksudnya ada drainase yang tidak jalurnya mungkin ada yang tersumbat atau gimana, atau ada ya saya tidak begitu memahami apa kendala di dalamnya. Berarti untuk pemerintahan kita dorong Pak. Kita sampaikan apapun yang hal positif. Jatuh lagi Pak, dorong. Ya, bukan dorong, kita support sih. Kita support agar kalau aku bilang tadi dukung. Ya. Kalau Bapak dorong jatuh lagi Pak. Ya, didorong dalam arti support. Tahun lagi deh jatuh Pak. Kita support sih. Ya, semoga kota Jambi lebih maju lagi. Kita support untuk kota Jambi lebih maju lagi. Ya. Wali kota Pak ya? Ya, wali kota. Ya. Wali kota Ya. Karena kemajuan Pak Jambi mah. Ya, alhamdulillah perubahannya banyak sekali sih kalau tata ruang. Nah, ini nanya di atasnya Pak. Ya, siap. Nggak politik kan tuh Pak? Nggak, kita boleh. Breaking news tuh. Ya, nggak apa-apa. Bukan politik. Kan Pilpres kan 2024 ya, kita Pak. bisa melihat apapun dengan kacamata kita. Pilpres kan 2024. Masih lama. Masih lama. Nggak lama-lamanya lagi. Ya, tapi politik itu sekejap seperti mengedipkan mata. Untuk gubernur nih, orang merangin. Oke. Ya. Merangin udah tahu. Merangin. Dulu kami Sarangun Bangko. Sebelum pemekaran kita satu daerah, satu bergabung. Akhirnya 99 memisahkan diri, Sarangun menjadi kabupaten sendiri. Yang pasti kita melihat kondisi hari ini ya kan baru 100 harinya katakan Haris menjadi gubernur. Ya masih banyak PR yang harus diselesaikan. Yang pasti kan gini, Haris dan Pak Sani harus benar-benar bekerja keras untuk memulihkan ekonomi Jambi, memulihkan provinsi Jambi. Karena kenapa provinsi Jambi kita lihat kan provinsi yang agraris. Ya, provinsi yang memiliki banyak budaya, kultur gitu kan. Yang pasti gimana untuk memajukan provinsi Jambi secara ekonominya, UKM-nya mungkin, secara budayanya. Sebenarnya apa? Kalau masyarakat mandiri, masyarakat punya budaya, kurasa Jambi akan tetap kuat dengan prinsip. Kurasa Jambi akan lebih kuat dengan prinsipnya. Pak Ya. Ismet Raja Tengah Malam. Oke, ya. Itu Pak PR. Ya itu sih PR kita bersama. PR kita bersama. Kita saling mensupport. Ya. Berharap kepada Haris, gubernur kita. Gubernur. Ya benar-benar untuk memerhatikan Jambi secara keseluruhan dari Kerinci sampai ke Tanjung Jabung Barat, bahwasanya dari Durian Tekuk Raju sampai ke apa? Lupa betul. Ya, seperti itu. Yang pasti Jambi adalah secara luas kebutuhannya seperti itu. Normal. Ya. Coba ya. Ya. Dan juga gini, berharap Haris bisa memberikan kebijakan terhadap kerusakan lingkungan. Ya, bicara peti. Apa? Haris bisa memberikan kebijakan untuk bisa menghentikan aktivitas peti dan memberikan solusi untuk agar lingkungan dan sungai Batanghari kembali bersih, dan persoalan batu bara hari ini masih digadang-gadangkan di Provinsi Jambi agar ada solusi-solusi yang memang efektif untuk masyarakat secara keseluruhan. Ya, yang harus diselamatkan adalah rakyat Jambi, bukan pengusaha Jambi. Itu sih. Mau nanya lagi nih Pak. Boleh. Kemarin milih siapa nih Pak? Kalau untuk gubernur kan tadi kan Pak Bo. Iya. Bapak milih siapa nih kemarin? Sebenarnya sini
kalau masalah pilih memilih itu kan rahasia. Ya karena satu, setiap kita punya hak dan kewajiban untuk memilih siapapun. Yang pasti siapapun pemimpin kita hari ini lah. Gubernur hari ini juga Bu Haris, ya gubernur siapa? Gubernur rakyat Jambi. Mau nggak mau ini adalah gubernurnya orang Jambi. Nah, siapapun pilihan kita itu kan sudah berlalu. Yang sekarang ayo kita bersama-sama mendorong apapun program Bu Haris dan Pak Sani yang mantap katanya itu yang benar-benar mantap untuk Provinsi Jambi sampai 2024. Benar ya Bang Ritas? Canda. Ini mulai agak normal nih Pak. Ya, normal. Mulai agak normal nih. Tadi itu ada kendala teknis. Siap. Ada kendala teknis nih mulai agak normal. Oh, berarti Bapak pilihannya rahasia untuk gubernur kita kemarin? Ya pasti rahasia dong. Karena itu adalah hak kita. Tidak. Karena kan gini, pilihan adalah hak kita. Tapi siapapun pemimpin hari ini kita harus dukung. Benar dan salah. Kalau benar kita dukung, kalau salah kita sanggah. Kita koreksi, kita kasih pandangan dan kita kasih solusi. Seperti itu sih. Gubernur kita nih boleh lihat dulu ada Pak kayaknya Pak. Diadu dengan siapa nih? Maaf Pak Gubernur. Ada kamu. Keren lah pokoknya hari ini. Ya gitulah Pak. Oh berarti dengan gubernur Bapak kemarin itu pemilihannya itu dari hati. Ya. Pasti kan kita juga melihat perspektif masyarakat sendiri lah. Untuk mungkin tahun ini yang layak beliau. Semua kan manusia adalah pemimpin. Semua manusia terutama adalah untuk pemimpin. diri mereka sendiri, Untuk diri kita untuk keluarga mereka mungkin. Akhirnya ada yang menjadi pemimpin yang lebih besar untuk memimpin orang banyak. Rasa ini adalah amanah. Amanah. Ya, karena satu amanah adalah titipan Tuhan. Oh. Karena gini, yang kita akan tuai akan nanti adalah di akhirat nanti. Di dunia ini cuma melihat apa yang kita bisa. Tapi kalau kita amanah hari ini, insya Allah akan dibalas Allah nanti pada waktunya nanti. Ada waktunya. Ya, itu pasti. Pada masyar. Pada masa ini. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Keselamatan dunia akhirat. Amin. Kalau gitu Pak, nanya-nanya lagi lah masih jauh Pak. Ya, siap. Ini agak normal nih Pak. Boleh. Iya agak normal sudah. Tadi ada kesalahan teknis, mohon maaf kawan. Jadi Pak untuk bentuk lagu Bapak itu referensi dari mana sih Pak? Yang pasti realita, Abi. Melihat kondisi apa yang terjadi di depan mata kita yang saya rasakan dan saya lakukan gitu. Bicara tentang hak petani, bicara lingkungan, bicara buruh, bicara sosial, pergerakan. Ya, yang pasti kan gini, lagu tadi bukan untuk menyindir, untuk mencas. Lagu ini adalah sebelum lagu ini saya ciptakan, saya mengingatkan diri saya sendiri. Sebelum saya mengingatkan orang lain, saya mengingatkan diri saya. Kalau saya mengatakan stop peti, takutnya saya bermain peti, kan munafik. Oke, saya bicara lingkungan. Stop ya kan munafik. Ya, jangan menebang hutan terus. Saya nebang hutan. Oh terus kamu jangan merusak lingkungan, tapi rusak lingkungan. Nah, jangan sampai kita membohongi diri kita sendiri hanya untuk popularitas, hanya untuk sesaat. Jujur, saya cari pribadi, saya adalah seniman. Saya bukan badut. Saya adalah ingin berdakwah melalui lagu-lagu saya, menyampaikan hal-hal kebaikan. Kenapa? Jalan kebaikan adalah jalan Tuhan. Itu yang saya harapkan agar kenapa? Biar semuanya sadar bahwa lagu ini adalah pesan moral buat kita umat manusia. Lagu ini adalah pesan moral buat untuk kita umat semua. manusia untuk menyelamatkan alam semesta. Untuk menyelamatkan alam semesta. Iya, itu sih. Tugas manusia adalah fasabilillah di jalan dunia ini. Berjuang di jalan Allah untuk hal kebaikan. Nah, itu kalau boleh tahu Pak, udah rekaman itu Pak? Kalau gimana? Alhamdulillah saya sudah mengeluarkan album pertama yaitu judulnya Hijau dan Biru. Mudah-mudahan insya Allah tahun ini kita akan rilis album kedua yang berjudul Rimbo Terakhir. Rimbo Terakhir. Rimbo Terakhir adalah jalan rumah untuk pulang. Tuhan tahu kita sedang berjuang. Titik hashtagnya seperti itu. Oh hashtagnya rumah untuk pulang. Tuhan tahu kita sedang berjuang. Tuhan tahu kita sedang berjuang. Mantap tuh Pak. Amin. Mudah-mudahan nanti album kedua ini bisa. Record di mana Pak? Kalau untuk recording kita tetap di Raw Studio. Nanti mungkin untuk mastering segala macam nanti entah dibantu teman-teman Jambi mungkin entah di Duniawi Record. Duniawi Record Saka. Ya mungkin mudah-mudahan nanti mereka bisa untuk memastering lagu saya mungkin ya. Paling tidak nanti mudah-mudahan ini menjadi referensi yang baik. Ini menjadi referensi yang baik untuk Jambi. Nanya lagi lah Pak. Nanya terus nih. Boleh Bi, boleh Bi. Bapak nak nanya kami Pak. Ya boleh. Abi mau nanya, buku tanya apa ya?
Oke, aku nanya Abi aja. Ini podcastnya udah berapa lama? Podcast dari 2018 Pak. Oke, sebenarnya apa sih yang menjadi referensi Abi hadir yang buat podcast ini sendiri? Hadirnya aku membuat podcast ini, mimpi aku ngomong dengan Pak Wo, Ngomong? dengan Pak Gubernur. Oke, mau ketemu Pak Makanya Wan mau Pak, mau sekali. ini? Sama Pak Sani juga ya? Ya Pak Wagub, Pak Wo, karena Pak ini salah satu ibaratnya kok gini loh Pak, salah satu kawan-kawan tuh nggak bisa speak up, Oke. nggak bisa freedom of speech, Pasti kan gini, banyak cara ruang anak-anak nggak bisa muda komunikasi berkarya. Pak. Ya. Anak-anak Kawan tuh muda nggak bisa berkarya. komunikasi. Nah abis setelah bikin ini malah dibilang ODGJ. Nggak masalah sih orang berpikir apa, yang penting gini tujuan kita positif. Karena Pasti gini, karena apapun. selera mereka berbeda Pak. Ya, kita juga nggak bisa memaksa apa yang kita pikirkan ke mereka. Yang takutnya nanti gini, mereka nggak mampu, mereka stres, kita juga yang salah. Ya. Harusnya gini, lakukan saja apa yang kita mampu pikirkan, yang kita lakukan buat ya jalan aja, nyantai aja Bi, seperti air ngalir, tapi jangan sampai seperti air sungai Batanghari yang kena peti hari ini. Terkontaminasi. Terkontaminasi. Ya mudah-mudahan nanti Pak Gubernur Haris bisa Ingin, Pak. ya, ikut podcast di Habi Podcast sama Pak Sani, bisa menceritakan tentang persoalan Jambi. Doakan amin. Mimpi Pak aku. Ya, mudah-mudahan nih podcast ini ditonton oleh Bu Haris. Amin Pak, nanti aku kirim ada kontak Pak Wagub. Boleh nanti tuh Habi kirim. Ya, pingin aku Ya. sudah Pak Ismail. Ya. Nah gitulah Pak. Aku tuh sebenarnya Pak buat podcast ini juga salah satu kawan-kawan tuh memang nggak bisa freedom of speech, Oke, ya. nggak bisa speak Ya. nggak bisa komunikasi Pak. Ya, karena setiap Ah, orang iya. punya cara masing-masing untuk menyampaikan isi. Nggak mampu mereka Pak. Ya, Bila pasti. kita ODGJ, Oli. Yang penting kamu sabar, Abi. Kamu harus tetap optimis dengan apa yang kamu lakukan. Menjadikanlah ruang ini, wadah ini buat kebaikan buat kamu. Menjadi Pak. amal jariah yang kamu tanam, akan kamu tuai kebaikan itu sendiri. Amin Pak. Itu harapan. Itu harapan. Harapan adalah doa. Harapan. Itulah Pak, dengan teman-teman tuh konteksnya tuh gini Pak. Mereka tuh kayak update berita tuh harus Abi gitu. Oh, Nah, karena mereka tuh ya kan, maka bilang tadi kan orang tuh nggak paham dengan komunikasi, nggak paham dengan berita, nggak paham dengan dunia entertain, jurnalis gitu kan. Ya, Di dunia mungkin- ini nggak paham. Ya paling tidak kan gini, dengan adanya Habib buat podcast ini mereka akhirnya tahu, oh inilah tujuannya, oh ini loh positifnya. Karena setiap apa yang kita lakukan kan pasti ada pro dan kontra tuh. Pasti itu Pak. Pasti positif negatifnya selalu ada. Karena manusia kan mulutnya ada. Tapi sayang mulut manusia taruh depan tapi ngomong di belakang. Ini juga, sayang. Sayang gitu Pak ya. Iya. Oh itu sayang. Kane kayak gitulah Pak, pokoknya banyak lah. Boleh diminum dulu, Ini boleh diminum Ya, Pak. kita coba pakai tumbler Minum untuk kayak agar capek kita- Pak dari tadi ngomong terus. Ya, ngomong terus kita coba Minum dulu. atau gimana Bi, cukup Bi kita untuk ngobrol hari ini? 1 menit lagi Pak. Oke, baik. Terakhir, pertanyaan. Oke, baik. Untuk Indonesia nanti di tanggal 29. Oh, yang boleh timnas. Ya, sebenarnya aku enggak begitu update ya. Aku sebenarnya malam hari ini tadi aku cerita sama ibu sama istri. Cerita sama kakak. Ya, aku bilang, "Bu, boleh kita nonton bareng aja bola." Tapi satu gimana caranya kan karena channel ini nggak ada. Ya udah nanti kita coba Serius, cari. Pak? Ya, kita mau buat nonton bareng di sini sama teman-teman di Rambo Besok House. nih Pak. Besok ya? Kita mau buat itu di sini di Rambo House, tapi nanti kita usahakan agar timnas Indonesia bisa juara di FFC, membawa nama bangsa Indonesia Garuda ke kancah dunia. Amin. Doa kita bersama untuk Membawa Indonesia. Indonesia di kancah Garuda Indonesia. Dunia. Dunia. Oke. Itu aja sih cukup. Itu aja sih cukup untuk Indonesia, membawa Indonesia di kancah dunia Iya. untuk Piala AFF Iya, bawa terbang burung 2020. Garuda. Buat terbang burung Garuda. Oke. Menang nggak nih Pak? Insya Allah kita doakan agar pemainnya semuanya sehat. Final Pak. Ya itu final, maksudnya kalau final ini waduh transisi. Jadi Transisi. ya maksudnya kita khawatir, maksudnya khawatirnya apa? Karena kan pasti semua pengen juara. Pengen loh Pak, pengen Ya, aku Pak. Thailand juga kan Pengen. pengen juara. Semua punya hak untuk menang. Yang pasti tetap disiplin, tetap konsisten dan tetap menjaga marwah bangsa bolanya Indonesia.
sportivitas itu tinggi harus dihargai. Harus junjung tinggi ya sportivitas itu. Mungkin itu. Sportivitas harus dijunjung tinggi. Oke, kalau gitu Timnas Pak. Indonesia. Timnas Indonesia. Garuda di dadaku. Oke. Pak, sampai sini dulu Pak podcast kita Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak kalau begitu Pak. Oke. Makasih ya Pak. Makasih Habib. Oke, makasih banyak juga. Oke kawan-kawan, itulah kita tadi ketemu dengan narasumber kita, Pak Ismet, Raja Tengah Malam. 12345, waktunya kita podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.